Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la yusyrik bi mulkihi ahad wa la yahsa ni'amahu ahad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Hari jamaah Jaluddin Rabu Kamis malam Jumat yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih tidak henti-hentinya memberikan karunia kepada kita, terlebih nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga nikmat iman, nikmat Islam. Nanti ada nikmat fisik yang bisa kita rapat, tapi ada nikmat yang non fisik, ada materi, ada immateri. Jadi ada nikmat yang fisik yang kelihatan oleh indera kita, tapi ada nikmat yang tidak bisa kita lihat, ada yang tidak bisa kita indera, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Karena nikmat iman, nikmat Islam itu adalah nikmat yang seperti amalan qalbu. Jadi Islam itu amalan zahir, iman itu amalan hati, amalan qalbu. Gak lihat. Makanya ada kisah hadis yang sangat viral terkenal itu namanya hadis Jibril. Sehingga hadis Jibril ini yang menjelaskan tentang bagaimana saat itu Nabi kedatangan seorang pemuda yang tidak dari perjalanan kelihatan, tidak dari perjalanan jauh, langsung lututnya disentuhkan dengan lutut Nabi SAW. Dari singkat itu kemudian ada dialog mal iman, mal Islam, mal ihsan dan sebagainya itu. Dan seterusnya. Setelah dialog selesai, kemudian Nabi SAW menjelaskan, tahu tidak kalian siapa yang hadir? Kalau sahabat mengatakan Allah wa Rasuluhu, Allah dan Rasulnya yang beritahu. Apa kata Nabi? Wa Jibril, wa Jibril wa ataku wa yu'allimu dinahu. Ia Jibril dan dia datang mengajarkan agama kepada kalian. Dia mengajarkan agama kalian. Jadi ad-din. Hadis ini berarti ada 3 komponennya. Yang pertama iman, Islam, ihsan. Iman adalah amal batin, katakan kelihatan. Islam amal zahir, kelihatan sholat, zakat dan seterusnya. Ihsan perwujudan, perpaduan antara amal zahir dan amal batin, namanya ihsan. Sampai-sampai para ulama karena hadis ini begitu mewanting sekali, sampai membuat satu kitab sendiri khusus tebel gitu. Judul kitabnya Hadis Jibril. Karena pentingnya, jadi dibahas tersendiri tentang hadis Jibril. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata amal batin itu termasuk amal qalbi.
Itu iman itu amal batin gak kelihatan. Kalau Islam mulai kelihatan, syahadat, sholat, zakat, haji, tentu kamu tahu semua. Amal dohir. Kalau iman, ilmunya namanya tauhid, ilmu akidah atau tauhid. Kalau Islam ilmunya namanya syariah al-amaliyah atau fiqhiyah. Sedangkan yang ihsan ilmunya namanya akhlak atau adab. Jadi tauhid, kemudian ilmu yang pertama tauhid, kemudian yang kedua syariah al-amaliyah karena bersifat dengan pengamalan kita yang bersifat dohir. Yang kemudian yang ketiga ada akhlak atau adab. 3 komponen ini yang tidak bisa kita pisahkan. Perjamaah yang dimuliakan Allah Taala sebagai prolog pada kajian malam ini, mudah-mudahan sedikit ini menambah dan tidak menginspirasi kita. Ternyata amal itu tidak hanya dohir, tapi juga ada amal batin, dan amal batin itu namanya amal qalbiyah, yang itu namanya Islam kita. Ini bukan iman kita. Monggo kita lihat bagaimana kita lanjutkan kajian kita dari kitab Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Umar. Saya sampai ini ya. Mudah-mudahan enggak salah. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu, lan saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sak temene utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sabana la sholata. Sudah ada kalimat lanya, la nafi. La sholata, ora ono salat ba'dal fajri, sakwise fajar. Maknanya fajar di dalam lafaz lain adalah bermakna subuh atau tulu fajar. Illa sajdatain, kejaba 2 sujudan atau kejaba sujud loro. Akhrajahu khamsah atau akhir kata sapa khamsah imam 5 illa an-Nasa'i, kejaba an-Nasa'i. Wa fi riwayatin Abdul Razak, lan ing dalam salah siji riwayat dari Abdul Razak. Abdul Razak ini yang terkenal dengan istilahnya Musnad Abdul Razak. Ini di pasaran masih belum banyak kita. Tapi sekarang kalau di online banyak lengkap PDF-nya biasanya. Wa fi riwayatin Abdul Razak, yang dalam riwayat Musnad Abdul Razak, la sholata, orang sholat ba'da dulu'il fajri, sakwise metune waktu fajar, illa kejaba rakaatil fajar, kejaba rakaat fajar. Wa mithluhu, lan sebadane hadits Ad-Darqutni yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Darqutni an Ibni Amr bin As, saking Ibnu Amr bin As. Hampir sama Ad-Darqutni dengan Musnad Abdul Razak. Jadi 3 lafaz ini menunjukkan, menguatkan lafaz yang pertama, tidak ada sholat setelah masuk waktu subuh kecuali 2 rakaat. 2 sujud maksudnya adalah 2 sholat atau 2 rakaat. Berjamaah yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita kaji di kalimat ini adalah kalimat sajdatain, ya, sajdatain.
Misalkan di dalam lafaz lain, hadis ini ternyata diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Daruqutni, Baihaqi min iddatit turuqi kulliha an Qudama Ibnu Musa bisanadi ila Ibnu Umar. Dari beberapa jalan sanad yang semuanya bermuara pada Qudama Ibnu Musa dari sanad kepada Ibnu Umar. Kemudian para jamaah yang dimaulah pendapatnya Ibnu Mulaqqin atau Ibnu Mulaqqin itu dari mazhab Hanafi ya. A'allahu Ibnu Qattan bima laysa bi'illah. Ibnu Qattan menganggap hadis ini punya cacat dengan apa yang tidak ada pada cacatnya. Jadi tidak ada cacat tapi dianggap cacat. Bisa. Qala Albani hadisun sahih. Kalau Albani mengatakan hadisun sahih. Bin nadar ilal majmu' turuqi, dengan penalaran bahwasanya kalau dikompromikan dari beberapa sanad, beberapa jalan itu, maka akan mengangkat derajatnya menjadi sahih. Ini menurut Albani. Allati khallaq min muttahimin aw rawin wahid jiddan. Tapi memang ada yang rawi yang dianggap diduga wahid jiddan. Jadi wahmun, kalau ada kalimat yang pertama itu yakin, itu 100%. Kalau di bawahnya yakin namanya syak atau don. Nah, don itu 70%. Jadi 30% yakin, 70% yakin, 30% tidak yakin. Yang kemudian di bawahnya lagi namanya raibun atau raibah atau syak. 50% yakin, 50% tidak yakin. Lah ini ada lagi yang di bawahnya lagi namanya wahm. Wahmun itu 70% tidak yakin, 30% yakin. Kalimat bahasa Arab lengkap. Jadi sama-sama hampir mirip, cuma makna kualitas yang berbeda. Baru nanti dari sekian banyak yang paling parah ya udah, yang kadang kadim pendusta. Jadi kurangnya sudah 100% gak yakin. Kemudian berjamaah yang dimau sebenarnya. Lakin kalamu Ibnu Hajar fi Talkhis Al-Khabir, tetapi pendapat Ibnu Hajar itu yang punya kitab Fathul Bari itu, tapi tidak dimuat dalam Fathul Barinya, dia menulis di dalam kitab At-Talkhis. Dalam kitab Talkhisnya dia mengatakan yufidu dha'fahu wa yadul kadzalika nasbur raya. Jadi memang hadis ini bisa dikategorikan sebagai hadis dhaif, tapi perlu diperhatikan juga di dalam kitab namanya kitab Nasbur Roya. Nah, ini kitabnya kita nggak punya, harus dicek lah. Para jamaah yang dimau subhanahu wa ta'ala, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama, an-nafyu an-mutadammin lin-nahyi anis-sholati an-nafilah ba'da tulu'il fajr illa raka'atil fajr wa huma ratibatun sholatul fajr. Nah ini yang pertama. Dan dimaksud la sholat, ini kan nafi, lanya la nafi, tadi menafikan untuk yang di dalamnya mengandung larangan untuk sholat sunnah setelah masuk waktu subuh, kecuali cuma 2 rakaat sunnah subuh, yaitu sholat sunnah rawatib setelah masuk waktu subuh 2 rakaat saja. Setelah itu enggak ada lagi sholat sunnah. Ini kesimpulan yang pertama. Jadi maksudnya tidak ada sholat setelah masuk waktu subuh itu sholat sunnah rawatib, cuma 2 rakaat.
Maka dalam sebuah hadis yang lain di Bukhari, rak'ataini khafifataini qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Masyaallah. 2 rakaat yang ringan yang dilakukan pada waktu setelah masuk waktu subuh tapi belum melakukan sholat subuh, itu ternyata keutamaannya, fadilahnya adalah lebih baik daripada dunia seisinya. Masya Allah. Nilainya nggak subuh. Dunia seisinya renek apa-apa. Nilainya nggak ada, begitu besarnya, begitu luar biasa. Ya kadang-kadang kita meremehkan boga sholat gitu ya. Padahal itu luar biasa kita fadilah. Nah, kapan itu dilakukan? Nanti kita cek di dalam kitab Bukhari. Nanti ada lagi di dalam kitab Bukhari itu ada kapan waktunya sholat sunnah qobliyah subuh, setelah adzan subuh. Nah, ini ada lafadznya, yaitu setelah adzan Allahu Akbar masuk waktu subuh, selesai adzan baru ada salat sunnah qabliyah subuh. Belum masuk waktu, belum salat subuh ditunaikan. Itu namanya rak'ataini khafifataini. Kenapa dinamakan khafifataini? Kenapa dinamakan ringan? Karena yang dibaca Nabi di rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat yang kedua, qul huwallahu ahad. Nabi itu enggak pernah sholat malam. Qul huwallahu ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, enggak ada. Enggak ada, makanya ringan. Jadi ringan bukan cepat. Maksudnya sholatnya cepat banget. Jadi maksudnya ringan bacaannya, Fatihahnya standar. Tetap sama seperti sholat yang lain Fatihah. Cuma setelah Fatihah qul ya ayyuhal kafirun sama surat Al-Ikhlas. Itu namanya khafifatain. Berjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, jawazul rak'atil fajri ba'da tulu'il fajr. Bolehnya 2 rakaat menunaikan 2 rakaat subuh setelah masuknya waktu subuh. Wa annahuma fi waqtihima, karena keduanya memang dilaksanakan di waktunya. Sehingga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, la sholata ba'da sholatul fajri hatta tatlu asy-syams. Tidak ada sholat apapun setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Sampai matahari terbit maksudnya adalah ketika bukan sih kelihatan seperti kemarin kita bahas, sih merentang-rentang sih warna merah-merah, sih bentuk-bentuk, bukan itu. Tapi sudah tinggi dikit. Makanya dalam hadis yang lain dijelaskan berapa tingginya. Yang pertama, setinggi tumbang. Yang kedua, ketika anak onta mulai kepanasan. Anak onta tumbang. Nah ini sudah 2 riwayat ini sudah menunjukkan bahwa sebenarnya nggak tinggi. Itu awal masuk waktu duha. Yang kemudian kadang-kadang di teman-teman ada yang kemudian menamakan istilahnya sholat suruk, sholat tuluk. Sholat suruk, sholat tuluk itu pelaksanaannya adalah ketika sudah anak onta mulai kepanasan atau setinggi tumbang. Nanti bayang-bayang matahari setinggi tumbang. Tumbangnya ini bukan tumbang Jogja. Tumbangnya ini tumbang Arab. Tumbang Arab itu ada pendek. Saya segini. Nek tumbang Jogja satu deke orang beda. Makanya dengan kalau sudah bicara tumbang, nah pikiran kalau tumbang Arab, maksudnya bukan tumbang Jogja. Ini sering disampaikan oleh saya sering mendengar Ustaz Ali Garodi menyampaikan memang tumbang beda, tumbangnya tumbang Arab berbeda.
Kemudian di dalam lafaz yang lain ada ini, ada satu riwayat, ada satu pendapat yang mengatakan ini. Qala Imam At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan akibal hadis, ketika selesai dia meriwayatkan hadis la salata ba'dal fajri illa sajadatain, dia mengatakan begini, wa huwa ma istama'a alaihi alul ilm. Jadi hadis tadi sudah disepakati, sudah menjadi konsensus oleh para ulama fikih, para ulama. Karihu ayyusalla rajul, bahwa dimakruhkan seorang itu sholat ba'da tulu'is fajri, setelah masuknya waktu subuh, illa raka'atain fajr, kecuali 2 rakaat subuh. Ini Imam Tirmidzi setelah dia meriwayatkan hadis itu kemudian memberikan sebuah komentar. Nih, kayaknya udah ada masalah. Ar-rajih madzhab ilai al-jumhur min adam jawaz at-tawhid fi hadzal waqt. Yang kuat menurut dia ini, imam ini, yang kuat adalah tidak boleh sholat sunnah setelah di waktu ini. Wa annahu min awqatin nahyi li hadis Ibn, karena ada larangan tadi. Jadi hanya dilakukan khusus sholat sunnah subuh, menjelang sholat sunnah wajib, bila menunaikan sholat wajib. Jadi setelah azan itu cuma hanya sholat sunnah yang ringan tadi. Selain itu sudah tidak ada. Ini pendapat yang kuat. Terus bagaimana yang dipegang oleh ulama jumhur, mayoritas ulama. Berjamaah yang dimuat subhanahu wa ta'ala. Kita lihat hadis berikutnya. Wa an Ummu Salamah, lan saking Ummu Salamah, qalat ngucap sapa Ummu Salamah, salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra ing salat asar. Nah, ini yang berkata Ummu Salamah. Ummu Salamah berarti istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma dakhala nulimal busaba nabi baiti omah ingsun, kata Ummu Salamah. Fasallama ka salat sapa nabi raka'ataini 2 rakaat. Fasa'altuhu mongko takon ingsun ing nabi. Faqala mongko dawuh sapa nabi, suhiltu an raka'ataini ba'da duhri. Ditungkulake ingsun, disibukake ingsun an raka'ataini saking 2 rakaat ba'da duhri, sawise salat duhur. Fasallaitu huma mongko salat ingsun huma ing dikarone al-ansari. Kultu ngucap ingsun, apa nakdihima, apakah ngodok nyawuri ingsun ing hima ing karone ida fatana nalikane luput apa karone nah ing kita, apa salat nah ing kita. Qala la, enggak usah ya, ketika apa? Urusan akhrajahu Ahmad. Kemudian wali Abu Dawud an Aisyah bi makna. Nah, berarti yang meriwayatkan hadis ini yang pertama Ummu Salamah sebagai istri Nabi, yang kedua Aisyah juga sebagai istri Nabi. Artinya Nabi melakukan sholat mengqadha, istilahnya nyawuri sholat yang mestinya tadi setelah sholat duhur Nabi itu sholat sunnah 2 rakaat karena kedatangan tamu. Nah, dalam sebuah riwayat di dalam kitab Sahih Bukhari, Nabi kedatangan tamu dari Abdul Qais, wafdu Abdul Qais, istilahnya tamu dari Abdul Qais.
Nah Nabi kena kedatangan tamu, Nabi nggak sholat sunnah, nggak sempat karena kebetulan pas ada tamu. Akhirnya Nabi bincang-bincang, menghormati dan lain sebagainya, menemui tamu itu sampai asar, sehingga Nabi tidak sempat untuk menunaikan sholat sunnah ba'da duhur. Lah, karena nggak sempat melakukan sholat sunnah ba'da duhur, akhirnya Nabi setelah sholat asar langsung masuk ke rumahku, kata Ummu Salamah, masuk ke rumahnya Ummu Salamah atau masuk ke rumahnya Aisyah untuk sholat 2 rakaat. Lah sholat 2 rakaat sunnah ini dilakukan sebagai pengganti sholat ba'da duhur yang belum sempat dilakukan karena ada tamu. Padahal setelah sholat asar nggak ada sholat, nggak boleh sholat, tapi Nabi melakukannya. Makanya Nabi melakukannya pun tidak di depan banyak orang. Nah, di depan banyak orang nanti jadi syariat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya di rumah Aisyah, masuk rumah, dakhala. Menunjukkan apa? Ini para ulama mengartikan sebagai khususiyah Nabi. Jadi ini khusus dilakukan oleh Nabi. Makanya ketika itu Ummu Salamah berkata, ya Rasul, andai kata aku begini kemudian aku lupa, apa juga aku mengkodoknya ya Nabi? Apabila kami lupa, jangan, kata Nabi, lah, jauh gitu. Kenapa? Karena khusus untuk Nabi berbeda. Sebab para jamaah, Nabi itu kalau sudah melakukan amal, itu melakukan sunnah apapun, Nabi itu nggak pernah lupa. Ada kata lupa itu nanti memang sengaja dilupakan oleh Allah untuk apa? Untuk timbulnya lupa. Sehingga Nabi itu kalau melakukan sholat sunnah pasti dawam itu apa? Kontinu ajak, gak pernah meninggalkan. Seandainya meninggalkan, maka biasanya seperti sholat ini setelah duhur ini akhirnya oleh Nabi diganti. Nah, makanya nggak ada kemudian Nabi seperti sholat sunnah qobliyah subuh. Nabi itu nggak pernah meninggalkan. Sampai ada seorang ulama yang berpendapat sholat qobliyah subuh, sholat sunnah qobliyah subuh itu satu hukumnya wajib. Kenapa alasannya? Karena Nabi tidak pernah meninggalkan. Tapi ya tetap salah, namanya sunnah nggak bisa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Sahih Muslim, Nabi mengatakan, "Furidat alayya bi khamsati sholawat." Telah diwajibkan bagiku 5 sholat. Nah, kalau ketambahan yang lain berarti 6. Jadi itu yang sebagai dasar bahwa saya tetap menjadi sunnah. Tapi Nabi memang nggak pernah meninggal. Sampai siang pun, yang dalam sebuah kasus bagaimana seorang sahabat saat itu habis perang, badan kau pakai, akhirnya ketiduran, bangun siang. Umar saat itu yang menjaga Bilal. Bilal, kamu jangan sampai tidur. Iya ya Rasulullah, siap, saya jaga. Ternyata Bilal pun ketiduran, ngantuk juga. Akhirnya semua siang baru bangun. Dan itu belum sholat subuh. Dan akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya dalam riwayat itu sampai panjang ya. Bilal ditanya, ya Bilal, gimana kamu? Tadi kan suruh bangunkan, ya Rasul. Ternyata mataku mengalahkanku. Ngantuk tuh mengalahkan mataku. Akhirnya mau melek raiso betul-betul ngantuk. Akhirnya ketiduran dan subuhnya pun keringan. Itu pernah dulu dilakukan oleh Rasulullah. Pagi. Akhirnya pagi-pagi pun apa langsung melakukan sholat subuh. Boten, cari dulu oase, sumber air, sumber mata air. Nanti biar untuk wudu dan macam-macam, bersih-bersih dan lain sebagainya. Itu masih berjalan lagi. Nanti agak siang benar. Cari dulu kita untuk mata air. Oh ya Rasulullah. Nanti jalan, belum sholat subuh,
sudah siap. Nah, baru setelah itu mandi-mandi, wudu-wudu, baru menunaikan sholat. Dan itu ada adzan, ada qomat. Habis adzan, kemudian Nabi sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah qobliyah subuh itu dilakukan di siang hari karena ketiduran tadi. Akhirnya kemudian setelah itu baru sholat subuh. Makanya sholat sunnah qobliyah subuh itu sholatnya tidak bisa tetap ada walaupun dalam kondisi safar maupun mukim. Ulang lagi. Dalam kondisi tidak musafir maupun musafir, sholat sunnah qobliyah subuh tetap dilakukan. Karena nggak ada sholat subuh di jamaah. Makanya untuk sunnahnya tetap ada. Sementara yang dulu asar itu bisa nggak ada, maksud di kosor yang wajib jadi kosor untuk malam sunnah itu lah. Ini kan logikanya kan. Berjamaah yang dimana Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dijelaskan dalam sebuah kitab sahih yang lain dari Aisyah. Wala matar ka Rasul sallallahu alaihi wasallam raka'ataini ba'dal asri indi qatl. Jadi tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan 2 rakaat setelah sholat asar di sisiku kok bisa orang tahu. Artinya Nabi kalau sudah melakukan itu dan terus Nabi melakukannya, continue ajak dakwah, buatan akhirnya apa? Leren gitu itu Nabi. Makanya Nabi itu istiqomahnya masya Allah dan memang layak. Kita ini kadang harus bosan masuk sholat kebuna sholat sunnah kalang-kalang. Kalau Nabi tidak terus capek tidak capek dia akan sholat sunnah. Insyaallah. Para jamaah yang dimaulah Subhanahu wa ta'ala. Ya sama ya, kebiasaan Nabi juga ada yang khususnya Nabi yang kedua diantaranya adalah dari Aisyah juga. Annaha haddasathu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'dal asri wa yanha anha. Pernah dari Aisyah, Nabi Aisyah mengisahkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sholat setelah sholat asar dan kemudian dia melarangnya. Wa yuwasilu wa yanha anil wisal. Kemudian juga Nabi juga pernah puasa wisal, puasa si nyambung, gak makan, gak buka. Wa yanha anil wisal, dan Nabi pun melarang wisal. Padahal Nabi wisal. Padahal Nabi itu kalau puasa nyambung, gak buka. Tapi memang itu khusus Nabi. Dan Nabi kalau tidur tangi marah protein, jenengan. Tangi turun, trepekan dari panganan. Beda dengan Rasulullah. Nah ini ya beberapa hadis yang menunjukkan khususiyana. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami berharap nanti insyaallah Bapak-bapak para jamaah mungkin bulan depan kita sebagaimana disampaikan oleh Pak Jailan kemarin kok nggak ada hadir kan. Jadi saya WA kok nggak dijawab. Saya ingin nanti praktek untuk memandikan jenazah dan mengkafani jenazah. Nanti kita siapkan di sini. Nanti kita praktek memandikan jenazah, monggo nanti di mana yang salah, yang ini yang cocok, yang pas kita lihat hadisnya kita monggo. Insyaallah bulan depan kita siapkan, dan nanti Ustaz Adi kalau bisa nanti disiapkan dalam dasar jadi nanti ada videonya atau langsung praktek, silakan langsung praktek gitu. Kalau video nggak bisa. Jadi biar tahu nanti biar bisa, tidak harus Pak Mudin lah. Sinten mawon sakit praktek. Mungkin itu yang saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.